Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Reja. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan identifikasi guna lahan Bandung. Survei karakteristik guna lahan yang mana merupakan studi kasus Kota Bandung. Yang kedua, latar belakang. Perkembangan kota berlangsung melalui pertumbuhan dan transformasi fungsi lahan. Transformasi fungsi lahan melalui beberapa proses, yaitu proses penetrasi, invasi, dominasi, hingga suksesi yang menyebabkan perubahan penggunaan ruang secara berkelanjutan. Kondisi ini seringkali tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan dampak sosial yang cukup merugikan bagi budaya, ekologi, serta ekonomi bagi masyarakat kota. Nah, di sini terdapat beberapa proses transformasi yang mana berdampak pada transformasi kota. Yang pertama, ada ketidaksesuaian tata ruang. Yang kedua, pengaruh sosial masyarakat. Yang ketiga, perubahan struktur budaya. Yang keempat, dampak ekologi kawasan. Hingga yang kelima, perubahan ekonomi kota. Nah, di sini terdapat pentingnya mengidentifikasi penggunaan lahan. Yang pertama, memahami pola pemanfaatan ruang. Yang kedua, menilai perubahan fungsi lahan. Yang ketiga, mengurangi dampak transformasi kota. Yang keempat, ada mendukung kebijakan penataan ruang. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, yang mana sangat penting di wilayah perkotaan, khususnya di Kota Bandung. Nah, selanjutnya ada permasalahan perkotaan, yang mana berawal dari ketidaksesuaian penggunaan lahan. Beberapa di antaranya adalah pembangunan tidak sesuai dengan rencana. Yang kedua, menimbulkan konflik pemanfaatan ruang. Yang ketiga, menurunkan efisiensi penggunaan lahan. Yang keempat, memicu dampak sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat. Dan yang terakhir atau yang kelima, mengubah struktur ruang kota. Nah, selanjutnya terdapat tujuan dan survei utama ataupun sasaran survei utama. Yang mana yang pertama, tujuan survei utamanya adalah, atau tujuan utama survei, mengkaji kesesuaian guna lahan. Yang kedua, menganalisis variasi kegiatan. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik kegiatan. Dan yang terakhir, mendukung evaluasi pemerintah ataupun pemanfaatan dalam penggunaan ruang dan lahan. Nah, selanjutnya adalah hasil survei yang akan dilakukan diharapkan dapat memuat hasil identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Selanjutnya, laporan ini menjadi dasar bagi proses perencanaan selanjutnya, khususnya dalam menganalisis kesesuaian pemanfaatan ruang dan mendukung keputusan wilayah perencanaan yang ada di Kota Bandung. Nah, selanjutnya ada pendekatan survei. Nah, pendekatan survei ini dilakukan dengan melaksanakan, yang pertama, memahami rumusan masalah, tentu saja itu sangat penting. Yang kedua, memanfaatkan kebutuhan data, menentukan kebutuhan data. Yang ketiga, ada menetapkan populasi sampel. Yang keempat, menyusun perangkat survei yang dibutuhkan. Lalu pelaksanaan dan analisisnya itu melalui proses menentukan target area, melakukan survei lapangan, menjaga etika survei, mengolah dan menampilkan data, dan yang terakhir yang cukup penting adalah membuat interpretasi dari data yang telah dihasilkan. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini terdapat diagram pie yang mana merupakan komposisi guna lahan yang terjadi di Kota Bandung. Bisa dilihat di sini utamanya digunakan 45% itu untuk perumahan, 20% untuk komersial, 10% untuk industri, dan yang terpaling kecil itu 5% untuk campuran dan juga kawasan lindung. Selanjutnya ada juga data by angka, yang mana variasi kegiatan lahan Bandung itu masih didominasi oleh perumahan hingga 50 unit. 50 variasi kegiatan lahan. Nah, juga ada lahan per wilayah Bandung yang mana hingga di 1.400 hektar. Dan mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.